Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norpipa. Saya akan membuat topologi dari Cisco paket tracer. Caranya itu suatu perusahaan memiliki dua kantor cabang, yaitu cabang Tanah Laut dan Banjarmasin. Di sini pada cabang Tanah Laut memiliki 5 FC, 4 laptop, 2 switch, 2 access point, 1 router, dan 1 server. Selanjutnya pada cabang Banjarmasin memiliki 4 FC, 5 laptop, 2 switch, 2 access point, 1 router, dan 1 server. Pada kantor cabang Tanah Laut dan Banjarmasin terdapat hotspot sehingga kalau ada pengunjung di kantor bisa menggunakan WiFi untuk browsing. Hotspot dipancarkan oleh access point dengan fasilitas internet dari ISP. Diketahui untuk semua klien di setting DHCP. Lalu hubungan kedua kantor cabang sehingga semua klien dapat saling berkomunikasi. Di pertanyaannya, desainlah jaringan dengan menggunakan software simulasi Cisco paket tracer. Jadi kita akan pakai aplikasi paket tracer atau Cisco. Selanjutnya tentukan IP address pada masing-masing server, router, dan access point. Selanjutnya sebutkan sintek-sintek yang dilakukan pada saat simulasi egress mode, privilege mode, global mode, dan spesifikasi mode lainnya pada IOS Cisco. Jadi kita akan membuat topologinya di Cisco paket tracer dari soal yang ada tadi. Selanjutnya kita akan membuka Cisco. Lalu kita buat topologinya, yaitu pertama access point. Cari access pointnya dulu. Selanjutnya server, lalu FC-nya ada 5 di cabang Tanah Laut. Selanjutnya switch, switchnya ada 2. Lalu router, lalu ketikkan lagi laptop 4, dan sambungkan pakai kabel koplo string true. Sambungkan semuanya. Selanjutnya ke laptop sambungkan juga pakai koplo string true.
switch kabelnya dan router gigabit internet no. Terus ini kita tulis ini untuk cabang tanah laut. Selanjutnya kita akan membuat lagi topologi untuk cabang Banjarmasin. FC-nya 4, laptopnya 5, lalu switch-nya 2, di cabang tanah laut tambahi satu lagi access point. Dan kabelnya sama seperti tadi, copper strand through. Sama seperti tadi juga, 2 access point dan 1 router. Pakai copper strand kabelnya. Jadi semuanya disambungkan dulu pakai kabel copper strand. Ini untuk cabang Banjarmasin. Kita tulis dulu.
topologi yang akan saya hubungkan. Pertama cabang tanah laut, kedua cabang Banjarmasin. Setelah itu kita masuk dulu ke router pada cabang tanah laut. Kita ketikkan CLI, lalu kita besarkan dulu. Kita ketik 0 and config. Jadi kita masukkan user interface atau gigabit ethernet. Jadi IP address-nya atau IP address-nya 192.168.255.255. Nah, diketik 0sh. Apakah satunya terhubung? Satunya terhubung. Selanjutnya integer key. Kita exit dulu. Git dimasukkan integer key 01. Dia IP add 192.168.21. Kenapa jadi beda dari sini? Ini 10 sedangkan ini 20. Jika disamakan, maka akan menyebabkan error dan tidak masuk IP address-nya. Sudah terhubung dan IP routernya sudah ada kan tadi, itu 192.168.10.1 dan 192.168.20.1. Kita tunggu warna routernya ini dengan switchnya berwarna hijau. Selanjutnya kita akan pergi ke cabang Banjarmasin. Itu kita akan menghijaukan router atau mengkonfigurasi router. Kita besarkan dulu and configurasi terminal integer key IP add 255.255.255.0sh. tersambung. Jadi akan kita buat lagi satunya. Exit, lalu masukkan integer G01 kan IP addressnya jadi 192.168.40.255.255.255.0sh. Jadi tersambung keduanya. Selanjutnya kita akan menyambungkan ini dengan nyambungkan cabang tanah laut dengan cabang Banjarmasin dengan kabel serial DTE. Pertama kita ketik router, lalu ketik physical, kita ketikkan
Op. Kita pilih Hawich 2T kan sini, kita ketik on. Selanjutnya ini lagi ketikkan Hawich ini, kita off kan dulu, lalu masukkan, selanjutnya kita on. Kembali seperti semula, kita akan mengkonfigurasi lagi. No and konfigurasi terminal integer di 0 IP add 192.168.10.1 255 0 sh. Kita sambung lagi, jadi kita ketikkan lagi, exit dulu, integer key 01, IP add nya 192.168.21 255 0 sh. Jadi tersambung keduanya. Setelah itu kita ke cabang Banjarmasin untuk menyambungkan ke router lagi. Kita CLI, kita kecilkan saja jadi melihat apakah berwarna hijau atau belum. Kita klik no, enable atau N aja, jadi konfigurasi terminal di integer key 0 IV atau IP add terus 92.168.31 255 0 sh hijau ya. Exit lagi, masukkan integer key 01, selanjutnya masukkan IP address atau ABADD 192.168.41 Ino SH. Ini tersambung keduanya. Selanjutnya kita akan memakaikan kabel serial DCE DTE. Sini kita pilih serial 0, 1 dan 1. 0, 1 dan 0. Selanjutnya serial 0, 1 dan 1. Ini belum tersambung karena berwarna merah. Selanjutnya kita akan menyambungkan kabel yang berwarna merah ini. Kita kalikan dulu ke CLI lagi, lalu ketik exit. Selanjutnya integer serial 0, 1 masukkan IV add 10 2 10 1 255
255 nah SH masih belum, kita akan ke router 1 kan exit, lalu integer serial masukkan IP add nya 10 2 SH warna hijau, jadi ini berwarna hijau. Selanjutnya kita akan membuat untuk semua kliennya di setting DHCP, tapi kita akan melalui server. Lalu ke server, lalu desktop, selanjutnya kita ketikkan IP address-nya terlebih dulu 192.168.31. Selanjutnya ke server, ketik DHCP, lalu ketikkan 192.168.10.1. Ini servisnya tuh harus di on kan. Pergi ke desktop lagi, kita lihat, kita masukkan default gateway nya dulu 192. Di sini ini 10 saja. Selanjutnya masukkan 192.168. Selanjutnya kita akan masukkan default gateway nya yaitu 192.168.21. Setelah itu kita ini sudah semuanya, kita masukkan ini 9, kita ganti namanya jadi DHCP atau ADD. Nih sudah, kita lihat apakah FC nya sudah ada IP address nya. Kita pergi ke desktop, pilih DHCP, kita tunggu. Nah ini ada 192.168.10.2. Selanjutnya sama seperti tadi, pergi ke desktop, lalu DHCP, pakai settingan DHCP semua. Setelah itu kita hapus ini, untuk ini pindahkan ke sini, kita pasang lagi enaknya satu. Jadi kita sambungkan dulu, kita akan membuat DHCP ke laptop 0, laptop 1, laptop 2, dan laptop 3. Selanjutnya kita config desktop,
lalu ganti ini 30, di sini 40. Jadi ke Sharpers, lalu DHCP lagi. Disediakan di on yang pakai FC. Di sini kita ganti 9. Di sini masukkan 192, 168, 30, 1. Lalu masukkan DHCP nya DHCP 1. Ini kan DHCP nggak pakai 1, sekarang pakai DHCP 1. Lalu kita ada deh kan. Jadi kita samakan tadi seperti tadi, kita ketik DHCP, kita ketik desktop, lalu IP address, kita ketik DHCP, kita tunggu akan muncul. Nah, muncul 192, 168, 31. Kita seperti tadi DHCP nya. Kita hapus lagi, kita masukin ke dekat FC saja. Akan berubah, kita ganti ini dulu ke dan 2. Pakai kita pakai yang DHCP tadi, DHCP yang pertama. Terlihat ya FC nya ada IP address nya ya. Seterusnya. Jadi untuk cabang Tanah Laut DHCP nya sudah disetting semua. Selanjutnya kita akan ke cabang Banjarmasin. Selanjutnya kita akan menyeting DHCP di cabang Banjarmasin. Pertama kita akan masukkan servernya dulu. Cari server. Selanjutnya pakai kabel copper straight through. Ketik desktop, masukkan 192, IP address-nya 168.31. Kan 192, 168.41. Coba masukkan service DHCP. Lalu kita perlu ini DHCP 2 192 168.31. Jadinya kita ketikkan 9 karena FC 4, laptop 5. Jadi 9. Kita ADD muncul CP nya. Kita ini jangan lupa diketikkan on. Jadi kita lihat DHCP nya. Kita DHCP
Kita tunggu apakah addressnya muncul. Nah, 192.168.30.2 dan buat semuanya seperti yang nomor 1. Kita lihat DHCP. DHCP DHCP DHCP. Kalau muncul semua IP address-nya, jadi tidak kita ketikkan lagi, tapi sudah akan muncul di semua FC dan laptop. Selanjutnya kita akan pindah lagi, kita hapus dulu kabelnya, jadi sambungkan ke jalan FC Power Switch. Selanjutnya kita ketikkan kita ganti IP address-nya, ini tadikan 30 menjadi 40. Di sini kita pilih 30, 40, sini 10. Kita service, ketik DHCP, ini kan sudah di on kan, jadi ketik sini kita ganti dulu namanya jadi DHCP3. Terus 92.168.10 41 kita 9 kita buka desktop lagi 1 nya. Selanjutnya kita add muncul 3-nya ini. Kita ketikkan FC-nya apakah muncul IP address-nya di DHCP. Muncul 192.168.42. Selanjutnya sama seperti tadi. Selanjutnya kita hapus lagi kabelnya dan letakkan di dekat laptop, jadi akan tersusun rapi. Kita ganti dulu ini ya, desktop kita ganti 30, sini 40. Sudah semuanya DHCP-nya disetting. Dari kedua cabang tersebut sudah menentukan IP address-nya, di router sudah ada, di server sudah ada, yang belum ada di access point. Kita akan menentukan IP address di access point. Jadi dari satu laptop dan FC kita akan copot kabelnya. Kabel ini dan kabel ini.
Selanjutnya kita akan membuat IP address di access point, sehingga kalau ada pengunjung di kantor bisa menggunakan WiFi untuk browsing. Hotspot dipancarkan oleh access point dengan fasilitas internet dari ISP. Jadi kita akan membuat hotspot antara access point di cabang Banjarmasin dan Tanah Laut. Pertama-tama kita buka dulu laptop FT Lab 3. Itu kita ketikkan pasikal lalu klik jump out. Di sini kita harus mengupkan dulu laptopnya. Lalu selanjutnya kita masukkan WP-C300M. Kita ketik on. Kita lihat dulu di sininya config wireless. Kita ketikkan WPA2FSK. Kita ganti dulu ini ya. Tunggu. Kita disable dulu. Kita sini tulis hotspot hotspot 1. Jadi bisa membedakan. Kita ketik WPA2FSK, lalu masukkan download. Setelah diketikkan ini, kita akan ketik access point di PT access point 2 dulu. Kita ketik config, ketik port 1, lalu ketik hotspot 1. Kita buka lagi di sini. Ini hotspot 1. Lalu ketikkan WP2PK. Lalu ketik download. Oke. Nah, sekarang tersambung hotspotnya dipancarkan oleh access point dengan fasilitas internet dari ISP. Ini hotspotnya sudah terpancar dari access point dari laptop menuju ke access point. Selanjutnya sama seperti tadi, kita buat lagi port 1, kita tulis ini hotspotnya 2. Hotspot 2 WPA2FSK. Jadi download. Selanjutnya FC5. Tekan config physical. Kita jump out. Kita ganti ini, kita off-kan dulu. Lalu ketik WP300M. Tick on. Kita pergi lagi ke config, lalu ketikkan wireless. Kita ganti ini jadi hotspot 2 WPA2PSK download. Kita tunggu dia akan ke sini.
dia akan memancarkan access point PT access point 1 ke sini. Jadi sudah terpancar. Jadi semuanya terhubung. Setelah IP address-nya diketahui, setelah itu kita akan mengetahui IP address dari access point PT. Kita masuk ke access dulu, kita lihat dulu pada itu on, lalu melihat apakah tersambung di laptop PT atau di laptop 3. Udah. Jadi inilah IP address dari access point itu 192.154.103.171. Selanjutnya di IPC 5 kita buka wireless now, kita akan tunggu IP address-nya. Muncul saya itu 169.254.68.10. Jadi ini IP address dari access point di FC 5. Setelah IP address dari server atau access point dari cabang tanah laut dan cabang Banjarmasin sudah berhasil, dan selanjutnya kita akan ke access point PT access point 0. Yang tadi kan kita access point 1 dan access point 2. Setelah ini access point 0 dan access point 3. Jadi kita akan mencari IP address-nya yang access point 0 dan access point 3. Jadi kita ketikkan access point PT 0 nya, kita config, lalu port 1, lalu hotspot 1, jadi kita on kan. Setelah itu yang access point yang di access point 2 dan access point 1 kita off kan. Setelah itu di access point PT access point 3 yaitu kita config dulu, lalu port 1 di on kan. Ini port 2 WP A2 VSK. Nanti akan terhubung keduanya. Sekarang akan terhubung keduanya. Kita buka IP address-nya di laptop 3 terlebih dulu. Ketik wireless, lalu akan muncul IP address-nya, yaitu 192.168.10 dan 7. Jadi subnet mask-nya 255.255.255.0. Ini harus diperhatikan, ESID-nya harus sama hurufnya, tidak boleh beda. Jika beda, tidak akan memancarkan, dan PSK password-nya ini harus sama juga. PPA2 PSK-nya sama juga. Dan kita lihat DFC 5. Take wireless now sama yang tadi itu, H-nya besar dan ini kecil. Dan ini IP address-nya 192.168.37. Jadi subnet mask-nya 255.255.255.0.
kita off-kan, dan ini kita on-kan lagi. Kita off dulu, ini kita on kan. Nah, dan ini kembali seperti yang pertama, yaitu 169, 254, 103, 171. Sedangkan yang FC5 yaitu relasinya sama seperti tadi. Kita tunggu dulu. Dan akan muncul yaitu 169, 254, 68, dan 10. Selanjutnya dari topologi ini yaitu IP address-nya dari server, router, dan access point setelah berhasil dari cabang tanah laut dan cabang Banjarmasin, maka selanjutnya saya akan membuat sintek-sintek yang dilakukan pada saat simulasi ikat mode, privilege mode, global mode, dan cara spesifikasi mode lainnya pada IOS Cisco. Selanjutnya saya akan menghubungkan kabel konsol dari router ke FC. Sama seperti yang tadi kita hubungkan dengan FC. Selanjutnya ketik FC0, ketik terminal, ketik OK. Sudah muncul terminalnya, kita akan membuat user mode, privilege mode, dan global mode. Ini disebut dengan user mode dengan ketikan tanda tanya. Jadi muncul exit command, yaitu sintaksnya sustainable tourism, connect, open a terminal connection, disable, turn off privilege command, disconnect inactive network connection, enable, turn off privilege command, exit from the package, logout, exit from the package, being sent as message, resume and activate network connection, show running syntax information, SSH, open SQL shell, clean connection, telnet, open a telnet connection, terminal set terminal line, parameter, trunk, trace route to destination. Selanjutnya kita akan membuat privilege mode, yaitu diketikkan enable terlebih dulu, enable, selanjutnya tanda tanya lagi. Jadi mengetahui privilege dan user ini, sedangkan tanda kanan, sedangkan yang ini ada tanda pagar. Tidak memerlukan lagi enter. Selanjutnya global mode. Global mode itu kita ketikkan dulu config atau konfigurasi terminal. Setelah itu tanda tanya.
Ini muncul global mode. Saya akan menambahkan interpatch mode, yaitu dengan user key node. Misalnya ini ada config router ID, ditanda tanya langsung. Yo. Setelah semuanya berhasil, yaitu ada user mode, privilege mode, dan global mode, dan tambahan yaitu interpatch mode atau interpatch configuration mode. Jadi spesifikasi dari mode Cisco ini yaitu saya menambahkan yaitu user exit mode ini ketika kita memulai sesi pada perangkat Cisco, router maupun suite, maka kita akan dihadapkan dengan user exit mode ini. Mode ini ditandai dengan format router, tanda belakang itu, atau tanda dengan tanda lebih besar dari yang ini. Selanjutnya router tanda pagar, yaitu exit command-nya session number duration, exit level automation, reset functional function, manage the system clock, enter configuration mode, connect, copy, debug, delete, dir, disable, disconnect, enable, erase, exit, logout, mkdir, more, looping, reload, resume, rmdir, send, stop, show, SSA, telnet, terminal, trunk root, debug, LAN, wait. Ini merupakan privilege mode. Jadi privilege mode ini ditandakan tanda pagar, yaitu setelah user exit mode, tingkatan berikutnya adalah privilege exit mode. Jadi yang user exit tadi tingkatan dari privilege exit mode. Untuk beralih dari user exit ke mode privilege exit, kamu dan bisa mengetikkan perintah enable seperti yang ada di pemrograman ini, dan bisa melihat perubahan property dari router menjadi router yang ini menjadi router yang pakai pagar. Untuk mengetahui perintah apa saja yang tersedia pada privilege exit mode, kamu akan mengetahui dengan mengetikkan tanda tanya. Jadi akan muncul semua data-data yang ada di privilege mode. Selanjutnya yang ketiga yaitu global mode dengan config. Yang pertama tadi pakai yang seperti gini, yang kedua pakai pagar, dan ketiga pakai config. Global configuration ini bisa kamu akses dari privilege exit mode dengan mengetikkan perintah konfigurasi terminal, yaitu seperti ini.
Dari mode inilah kita dapat melakukan semua konfigurasi pada perangkat. Konfigurasi yang dijalankan pada global konfigurasi mode akan berdampak kepada perangkat itu sendiri. Perangkat akan bekerja sesuai dengan konfigurasi yang kamu terapkan pada mode ini. Jadi akan berdampak pada perangkat itu sendiri. Perangkat akan bekerja sesuai dengan konfigurasi yang diterapkan pada mode ini. Jadi global konfigurasi mode ini juga bisa disebut sebagai mode konfigurasi utama, karena dari sini kita bisa masuk ke mode konfigurasi yang lebih spesifik. Selanjutnya yaitu tambahan dari saya, yaitu tentang interface konfigurasi mode. Maksudnya sekarang mari kita bahas ini ya. Nah, untuk mengetahui interface apa saja yang dapat kita konfigurasi, cukup ketikkan perintah tanda tanya, maka akan terdapat semua jenis interface yang bisa dikonfigurasi seperti di bawah ini, yaitu RF, bandwidth, CDP, channel group, crypto, custom quit list, delay, description, duplex, exit, byte quick, hall quick, IV, IPv6, LDV, match address, MTU, no, VoIP, challenge, private group, service policy, shutdown, spreads, dan delay, text string, limit. Selanjutnya kita akan pergi ke laptop 8, yaitu kita akan pergi ke terminal, lalu oke, tekan oke, lalu enable, konfigurasi terminal, tanya, lalu integer ini sama seperti pada FC0 tadi pembahasannya. Jadi prosesnya sudah saya bahas di FC5 tadi di cabang tanah laut, sama persis seperti yang tadi. Jadi semuanya berhasil, dari mulai mendesain jaringan dengan menggunakan software simulasi Cisco Packet Tracer, lalu menentukan alamat IP address yaitu server, router, dan access point, lalu menentukan sintek-sintek yang dilakukan pada simulasi packet mode yaitu user mode, lalu private mode, global mode, dan spesifikasi mode yaitu proses dari mode-mode yang disebutkan tadi. Jadi inilah hasilnya dari cabang tanah laut dan cabang Banjarmasin. Dan mengetahui apakah terhubung, maka saya ketikkan FC0, yaitu ketik ping 192.168.10.1. Apabila reply, maka jaringan terhubung. Dan satu cara lagi, cara mengetahui apakah server dan FC terhubung, yaitu dengan surat. Ketikkan surat ini, kita ketikkan ke server, lalu FC0. Apabila bertulisan schedule, maka berhasil, maka itu yaitu terhubung. Selanjutnya laptop ke server, kita coba schedule juga. Jadi
server ke laptop dan server ke FC terhubung. Jadi inilah hasil dari topologi yang saya buat. Jika ada kesalahan pengucapan atau pembuatan dari topologi yang saya buat ini, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.